Hai, ketemu lagi bareng sama Al. Hari ini Al mau berbagi seputar apa sih rasanya berkarir di bidang teknologi informasi. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, saya pernah bekerja selama kurang lebih 8 tahun di bidang digital dan startup. Nah, saat ini saya juga jadi digital marketing Universitas Budi Luhur. Saya mau kasih kisi-kisi rasanya berkarir di bidang teknologi informasi. Oke, pembahasannya kurang lebih adalah kenapa sih kita berkarir di bidang teknologi informasi? Terus mitos apa aja sih yang berkembang di bidang teknologi informasi? Terus persiapan memasuki tech company gimana sih? Terus ada juga skill yang kita butuhkan untuk memasuki tech company. Ada juga tips interview kerja. Terus juga budaya kerja di tech company dan startup. Ada tools menunjang produktivitas yang saya sering gunakan. Dan yang kedelapan, fakta bekerja di tech company. Oke, kenapa kita berkarir di bidang teknologi informasi? Soalnya telah diprediksi banyak lapangan kerja yang akan tergantikan oleh mesin dan AI. Kalau misalnya teman-teman baca berita atau lihat berbagai macam istilahnya artikel, itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada dan sekarang ini tidak ada. Misalnya seperti penjaga tol atau juga telemarketer yang sekarang digantikan oleh mesin dan AI. Berikut juga kenapa kita harus berkarir di bidang teknologi informasi, soalnya kita akan punya skill set yang terus terbaharukan dan selalu dibutuhkan sama masyarakat modern. Kalau misalnya teman-teman tahu banyak banget developer-developer atau pengembang aplikasi yang kurang lebih tuh skillnya terus meningkat. Soalnya apa? Soalnya keahliannya itu sangat dibutuhkan terutama untuk bikin aplikasi ataupun website yang bermanfaat untuk masyarakat. Terus juga saya ngelihat ada tren kebutuhan profesional IT semakin meningkat. Hal ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya banyak banget orang-orang yang dulunya mungkin dia berkarir di bidang lain sampai bela-belain belajar coding untuk dia mau masuk ke dalam bidang atau ke dalam dunia profesional IT. Terakhir, berdasarkan website yang saya baca dari Kelly Service Salary Guide Indonesia, pekerja bidang IT itu cenderung berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Nah, nanti teman-teman boleh deh tuh lihat si Kelly Service Salary Guide, itu udah ada linknya di description. Jadi boleh nanti teman-teman download. Dia tuh bentuknya PDF yang teman-teman bisa lihat range salary-nya, dan ini jadi salah satu istilahnya penyemangat juga terutama buat teman-teman yang mau masuk bidang IT. Nah, contohnya adalah saat COVID-19 ini, wabah pandemi COVID-19 ini terjadi, ternyata banyak sekali orang-orang yang dari latar belakang IT yang justru tambah kaya. Misalnya si Eric Yuan yang dia adalah CEO Zoom, ada juga Jeff Bezos dari CEO Amazon.com, ada juga dari Jitsi, dia adalah CEO pengiriman digital namanya takeaway.com. Terus juga ada Baizu, dia CEO pembelajaran daring, Baizu juga. Nah, di era reformasi industri 4.0 ini, itu banyak banget perusahaan yang mau bertransformasi perusahaannya dari yang tadinya adalah perusahaan non-digital sekarang jadi digital. Makanya uh, talent-talent IT itu semakin dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Makanya teman-teman gak usah takut nih kalau mau terjun ke bidang IT. Soalnya banyak banget lapangan pekerjaan yang bisa teman-teman masuki di bidang IT. Karena apa? Karena sebenarnya manusia semakin membutuhkan teknologi. Soalnya dengan menggunakan teknologi kita bisa mempercepat proses yang tadinya membutuhkan waktu yang lama. Terus juga bisa mempermudah pekerjaan yang tadinya sangat rumit. Juga efisiensi sumber daya biasanya dalam bentuk biaya dan tenaga. Jadi dengan menggunakan IT lebih hemat lah ya, segala sesuatunya lebih hemat dan lebih cepat. Oke, ini ada mitos di dalam bidang IT nih. Katanya orang IT itu jago matematika. Saya terus terang
saya nggak terlalu jago matematika, bisa tapi nggak terlalu jago. Sebenarnya banyak sekali pekerja bidang IT yang non coding. Contohnya saya adalah UI UX designer, di mana saya meskipun nggak bisa coding tapi saya bisa ngerancang sebuah interface dengan logic yang saya dapatkan sendiri, khususnya dari research di lapangan untuk bikin UX yang benar-benar pengguna pengguna dari aplikasi saya tuh nyaman menggunakannya. Jadi nggak ada teman-teman nggak meskipun mau, mau masuk IT tapi nggak jago matematika, jangan takut dulu. Belajar hal lain di luar matematika yang kurang lebih diperlukan juga di bidang IT. Terus juga ada yang bilang katanya, IT mah hanya supporting aja. Siapa bilang sekarang nih orang-orang IT nih jadi core dari perusahaan. Makanya banyak banget perusahaan-perusahaan non-IT yang bertransformasi, akhirnya dia nge-hire in-house sendiri di perusahaannya untuk jadi bukan supporting ya, bukan misalnya benerin jaringan atau misalnya install software, tapi lebih ke arah core bisnis dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, bener nggak sih orang-orang bidang IT itu kerjanya coding mulu, berhubungan sama internet, teknis, hal-hal rumit? Kayaknya enggak juga deh. Kalau saya lihat teman-teman saya dulu yang di kitabisa.com itu cenderung orangnya asik-asik kok, nggak melulu mereka tuh di depan ngelihat internet terus main game atau hubungannya rumit banget, enggak, justru asik-asik sih orangnya. Oke, ini persiapan memasuki tech company. Apa aja sih persiapannya? Yang pasti teman-teman harus suka dulu nih sama bidang yang terkait sama teknologi. Makanya kalau misalnya mau kerja di bidang IT, at least teman-teman tahu dulu lah ya bidang IT itu kurang lebih kayak seperti apa. Teman-teman cinta dulu sama teknologi, baru teman-teman memutuskan untuk masuk bidang tech company atau startup. Berikutnya, perkaya pengetahuan dan skill set di bidang digital. Nah, sebenarnya skill setnya ini apa aja sih? Nanti saya bakal coba paparkan beberapa skill set yang mungkin teman-teman bisa bisa ini ya, bisa praktekkan langsung skill set di bidang IT. Terus juga selalu up to date sama informasi berita seputar teknologi. Kadang-kadang itu banyak banget istilahnya tuh dinamika startup sama tech company yang teman-teman mungkin bisa ditemui di website Techinasia atau Daily Sosial yang bisa teman-teman ikuti. Jadi tahu nih perkembangan dunia IT di Indonesia atau di dunia seperti apa. Yang terakhir, teman-teman boleh tuh mengumpulkan sertifikasi dan portfolio bidang teknologi. Nah, contohnya adalah saya sering banget nih kalau mau menambah pengetahuan, saya langsung nih khususnya bidang bidang teknologi ya, saya langsung uh, cari berita di Techinasia. Jadi Techinasia itu salah satu website yang bisa teman-teman jadikan rujukan itu untuk mendapatkan informasi seputar bidang teknologi. Terus juga kalau teman-teman mau nambah ini nih, mau nambah skill, teman-teman bisa nih belajar di Future Learn. Nah, futurelearn.com ini itu banyak banget kursus-kursus yang bisa dapat sertifikasi gratis. Nah, khususnya online. Nah, saya pernah ikut digital skill dari sosial media, bikin web analytics sama digital skill artificial intelligence. Itu kursusnya di Future Learn. Itu gratis sama sekali, tinggal daftar aja. Terus teman-teman nanti bisa kursus lumayan sertifikasinya buat nambahin CV atau teman-teman pajang di LinkedIn. Nah, kalau misalnya teman-teman bidangnya digital marketing kan ada berbau IT juga, teman-teman bisa tuh masuk ke Google Digital Garage. Nah, apa itu Google Digital Garage? Ini adalah salah satu kursusnya Google untuk istilahnya dia memberikan sebuah kontribusi bagi teman-teman yang memang pingin belajar terus pengen dapat sertifikasi dari Google. Itu ada online course dengan tes, ya pastinya dengan tes, itu sertifikasi digital marketing. Nah, ada juga kalau ini bahasa Inggris nih dua-duanya nih. Kalau yang tadi Future Learn bahasa Inggris, yang Digital Garage bahasa Inggris juga, tapi dua-duanya dapat sertifikat. Nah, kalau yang teman-teman gak bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa nih gabung ke digital talentnya Kementerian Informasi Republik Indonesia nih, Kominfo tuh selalu ngadain Digital Talent Kominfo nih. Di tahun 2020 ini ada mitra pelatihnya ada di Coding, Google, Facebook,
Progate sama Microsoft. Nah, teman-teman di sini nanti banyak banget bisa dapetin skill-skill IT itu gratis 100% asal punya KTP-nya Indonesia. Saya pernah ikut kursus digital marketing juga di sini. Alhamdulillah udah lulus di batch pertama. Nah, teman-teman bisa nih banyak bisa dapat kursusnya itu mentornya keren-keren. Ada dari Google, ada dari Decoding, Facebook, ada Microsoft. Jadi yang kalau misalnya teman-teman mau skill IT-nya, digitalnya nambah, boleh tuh daftar di online academy. Biasanya dia per batch, kalau teman-teman batch-nya udah habis, nanti ditunggu aja kurang lebih nanti dia setiap 3 bulan sekali ada batch baru. Atau teman-teman, ini IT semua nih, tapi digitalnya gimana ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang benar-benar nggak terlalu jago banget ngoding, tapi mau masuk ke dunia digital, kan digital juga sama IT juga. Teman-teman bisa nih ke YouTube Creator Academy. Ini salah satu khususnya YouTube supaya teman-teman bisa jadi content creator keren. Di sini banyak banget yang bisa teman-teman pelajari gimana cara bikin naskah video, gimana cara editing video, gimana cara ngambil gambar, macem-macem deh. Nah, jadi teman-teman udah dapat nih base-nya untuk dapat sertifikasi IT sama pengetahuan di bidang digital. Terus bagi teman-teman yang udah ikut kursus atau at least udah punya beberapa sertifikasi, gimana caranya mencari pekerjaan di bidang IT? Yang saya lakukan sebenarnya simple sih. Saya sehabis ikut sertifikasi itu pasti langsung tuh pajang ininya ya. Saya pajang sertifikat saya tuh di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman lihat LinkedIn saya, itu banyak banget sertifikat digital yang saya ikut kursus online, baik itu yang gratis maupun yang free, saya langsung pajang di LinkedIn. Biasanya saya tujuannya satu sih, supaya profil LinkedIn saya tuh maksimal. Setelah itu saya bikin CV, saya taruh juga CV-nya di portal pencarian kerja. Di LinkedIn juga teman-teman bisa masukkan CV-nya teman-teman. Di-upload, jadi nanti kalau ada orangnya ada perusahaan yang sedang membutuhkan talent atau lagi hiring, teman-teman tinggal quick upload aja, quick apply aja di LinkedIn. Terus juga saya bergabung di komunitas IT. Soalnya gimana? Saya biasanya datang ke komunitas-komunitas kecil atau ke event-event atau ke yang saya sering lakukan adalah ke Telegram group sih. Itu banyak banget komunitas IT yang bisa teman-teman masuki. Ada di antara mereka yang kurang lebih bekerja di perusahaan startup atau tech company. Biasanya saya sering tanya-tanya, udah berapa lama kerja di sana? Ada lowongan nggak? Jadi teman-teman bisa dapat istilahnya apa ya, kemampuan orang dalam. Soalnya orang dalam di sana gabung di grup Telegram. Nah, teman-teman juga bisa nih menghadiri event teknologi sama startup, itu sering banget tuh. Biasanya si Tekin Asia tuh sering banget ngadain yang namanya event teknologi. Di sana teman-teman tinggal cukup bawa kartu nama aja, kalau nggak punya cuma ya udah tinggal bawa bawa diri aja, terus kenalan sama orang-orang di sana, kasih tahu aja kalau teman-teman mungkin punya skill ini, skill itu. Jadi nanti siapa tahu dari mereka ada yang lagi cari talent untuk bidang IT. Yang terakhir, kalau teman-teman nggak dapat juga nih pekerjaan di bidang IT, sulit banget, teman bisa loh pakai jasa headhunter. Nanti saya bakal kasih tahu caranya gimana. Oke, ini kurang lebih gara-gara saya memperbaiki, istilahnya mengupgrade profile LinkedIn saya, terus saya sering banget nih dihubungi sama beberapa orang-orang yang bekerja di startup maupun tech company. Dia nanyain, halo, misalnya ini dari Halo Dokter, dia ngajakin untuk join. Biasanya saya cuma say hi aja, soalnya belum ada niat. Saya biasa kalau sebelum 3 atau 4 tahun tuh belum belum mau keluar dulu dari sebuah company supaya saya bisa belajar dulu lebih dalam. Nah, kalau teman-teman tadi udah kesulitan nyari nyari pekerjaan di bidang IT, coba deh teman-teman bisa juga nih pakai jasa headhunter. Saya biasanya pakai Geek Hunter nih. Nah, di Geek Hunter ini teman-teman bisa masukin data dirinya teman-teman. Jadi nanti Geek Hunter bakal ngasih masukan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talent sesuai dengan profilnya teman-teman. Nanti dari Geek Hunter biasanya ada yang menghubungi teman-teman, dia bakal kasih tahu apa aja atau perusahaan apa aja yang sedang membutuhkan talent-talent di bidang IT. Nah, kalau teman-teman orangnya malas bergaul secara ini ya, secara dunia nyata, bisa juga nih. Ini saya kasih link di sini, nanti ada di description. Itu
kumpulan grup channel Telegram itu khusus untuk programmer dan juga bidang IT khususnya digital nih, ada digital marketing, ada programmer PHP, Java, terus juga ada pengguna Android Studio, Swift dan lain sebagainya. Itu saya biasanya nimbrung aja ikut. Nah, terus juga misalnya udah cari kerjaan nih, udah cari kerjaan di bidang IT, terus gimana caranya supaya kita mendapat pekerjaan di bidang IT? Oke, biasanya saya sih langsung aja tuh apply ke semuanya, lamar aja. Kamu juga sebenarnya teman-teman bisa nih langsung apply, tapi jangan apply yang di bidang yang teman-teman nggak bisa. Misalnya teman-teman jagonya cuma HTML aja, terus juga sama CSS aja, ya udah mungkin jadi front end gitu. Jangan daftarnya jadi misalnya ketika teman-teman jagonya HTML, CSS, teman-teman daftarnya malah bidang yang teman-teman nggak kuasai, misalnya PHP atau Java. Soalnya nanti teman-teman bakal butuh waktu banyak lagi untuk belajar hal tersebut yang baru. Terus juga tips yang kedua, teman-teman bisa loh cari informasi sebanyak-banyaknya dari tempat teman-teman mau melamar kerja. Contohnya dulu waktu saya baru baru mau melamar waktu itu di bidang IT, saya melamar di kitabisa.com. Saya cari tahu nih, oh kitabisa.com tuh apa sih? Terus dia bisnis modelnya seperti apa? Terus juga yang menjadi kekurangan dari aplikasinya atau websitenya apa? Bisa saya langsung tulis itu supaya nanti ketika interview saya bisa menjelaskan produk dari si kitabisa.com ini dengan lebih detail. Makanya saya jangan ragu-ragu teman-teman untuk riset istilahnya budaya kerja juga sama komponen salary-nya. Ini penting banget kalau teman-teman mau dapat tempat yang buat teman-teman sendiri untuk kerja nyaman, buat kehidupan juga nyaman. Soalnya nggak semua tempat kerja itu asik. Ya, benar. Saya udah pindah-pindah kerja beberapa kali, ngerasa banget itu ada tempat kerja yang mungkin uh, dari segi salary oke, tapi dari segi kehidupan atau work life balance-nya itu kurang. Nah, biasanya saya tuh sering riset budaya kerja tuh dari sebuah website namanya Glassdoor. Glassdoor ini cuma daftar aja. Di situ nanti teman-teman bisa lihat nih perusahaan startup mana atau tech company mana yang teman-teman mau riset, terus lihat aja tuh di overview-nya. Di situ biasanya ada nih orang-orang yang dia masih bekerja di situ atau alumni kerja di situ yang bikin review tentang perusahaannya. Termasuk teman-teman kalau misalnya udah bikin account, nanti bisa dapat list gaji dari karyawan tersebut. Jadi buat teman-teman yang lagi mau negosiasi atau interview kerja, negosiasinya gampang. Soalnya teman-teman udah tahu gaji dari perusahaan tersebut untuk posisi yang teman-teman inginkan. Berikutnya, kalau udah ini nih ya, udah ketemu tempat kerjanya, terus di tahap proses interview kerja, ini saya mau ngasih tips interview kerja. Pertama sih gini nih, tunjukkan attitude yang baik dengan personality. Jangan sampai teman-teman mau interview kerja, gayanya tuh kayak orang nggak butuh kerja atau gayanya tuh sombong banget atau teman-teman nih sebenarnya cuma ini aja, cuma cari kerjaan serampangan aja, jadi akhirnya teman-teman tuh nggak tahu mau ngapain. Makanya teman-teman tunjukkan attitude yang baik aja. Yang kedua, jangan ragu untuk eye contact. Tunjukkan antusiasnya teman-teman kalau ditanya sama HR atau sama user. Soalnya gini, kadang-kadang tuh bisa kelihatan banget nih orang yang passionnya tuh tinggi sama yang enggak, karena yang passionnya tinggi tuh tahu rasa ingin tahunya juga oke banget, passionnya kelihatan sama orang-orang yang nge-interview mereka. Jadi jangan sampai teman-teman tuh udah attitude-nya kurang, nggak pakai eye contact, yang ada teman-teman cuma ngabisin waktu aja dan mungkin nggak bakal keterima kerja di sana. Yang terakhir, mungkin jangan pernah menjelekkan rekan kerja, atasan, atau perusahaan tempat kerja terdahulu. Ini jangan sampai deh. Soalnya ketika teman-teman menjelekkan kantor lama, teman-teman tuh akan dibilang atau akan dilihat sama interviewer kalau teman-teman nih orangnya nggak loyal. Artinya teman-teman mungkin bisa aja menggosipkan atau menjelek-jelekan rekan kerja terdahulu. Makanya itu pagi bos terdahulu ya. Makanya jangan sampai teman-teman istilahnya menjelekkan perusahaan atau tempat kerja terdahulu. Nah, mungkin teman-teman udah lolos nih interview kerja.
Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa beradaptasi. Soalnya budaya kerja di tech company itu benar-benar beda. Apalagi teman-teman mungkin yang dari perusahaan konvensional yang sebelumnya. Di tech company teman-teman harus tahu kalau tech company itu rata-rata kalau yang saya lihat itu memiliki project management atau proses kerjanya atau budaya kerjanya itu agile. Dimana harus semuanya tuh harus udah cepet, prioritas utamanya adalah kepuasan pelanggan. Terus teman-teman kalau misalnya ada sesuatu yang teman-teman mau bikin tuh terus berubahnya tuh cepet banget itu agile. Sedangkan kalau misalnya yang biasa atau yang teman-teman di perusahaan yang old fashion itu biasanya ya udah teman-teman prioritas utamanya adalah ya deliver. Terus juga timnya ya homogen, artinya teman-teman di sini bekerja dengan fokus dan tugasnya masing-masing. Nah, enaknya di perusahaan tech company atau di startup tuh kerjaannya teman-teman tuh meskipun mungkin sedikit banyak tuh nggak selalu ngoding atau nggak selalu mengerjakan pekerjaannya teman-teman, at least teman-teman dengan agile ini dapat hal yang baru yang bisa teman-teman tambah di pengetahuannya teman-teman. Oke, ini budaya kerjanya. Jadi ketika teman-teman masuk, jangan sampai teman-teman tidak bisa beradaptasi di perusahaan startup atau di tech company. Berikut pengalaman saya yang saya coba rangkum dengan menggunakan tool produktivitas di bidang teknologi. Ini saya menggunakan Trello. Nah, nanti saya bakal jelasin Trello itu apa. Kalau misalnya teman-teman tahu, Trello adalah salah satu tim manajemen tools yang saya gunakan itu untuk bekerja sama tim. Terus juga ada Slack. Slack adalah salah satu chatnya yang biasa dipakai untuk dunia kerja. Ada juga Jira untuk project management. Saya juga pakai Milanote supaya karena saya UI UX designer, saya biasanya menggunakan Milanote ini untuk bikin mood board. Ada juga If. Nah, If ini saya gunakan untuk mengotomatisasikan semuanya. Nanti saya bakal coba jelaskan. Nah, Trello ini dia adalah kayak board di mana teman-teman tuh bekerja di dalam Trello ini untuk lihat anggota tim mana sedang ngapain, terus juga teman-teman di sini bisa ngasih progresnya teman-teman. Misalnya teman-teman masuk di bidang UI UX nih, lagi bikin icon atau lagi bikin satu screen onboarding screen. Nah, teman-teman bisa lihat nih onboarding screen-nya udah berapa, progresnya tuh udah berapa persen. Nah, itu semua bisa dilakukan di Trello. Jadi nanti tim yang lain bisa ngeliat juga, oh teman-teman lagi ada kerjaan nih di Trello, kelihatan banget full ininya nih kerjaannya. Nah, kalau si Slack ini biasanya digunakan untuk komunikasi nih. Di startup itu kalau bisa harus balance-nya. Artinya teman-teman jangan sampai kerja juga menggunakan WhatsApp juga. Soalnya saya pernah ke pengalaman gara-gara saya menggunakan WhatsApp di kerjaan, akhirnya banyak banget chat personal yang masuk. Uh, Chat dari orang-orang yang di tempat kerja itu ketutupan. Jadi yang ada saya bakal miss. Makanya di startup tempat saya bekerja dulu menggunakan Slack sebagai salah satu communication tools di mana saya bisa ngirim apapun di Slack dan bisa terintegrasi sama si Trello tadi. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan Jira biasanya anak-anak QA sama anak-anak dev di mana ini untuk melakukan version control-nya juga lumayan oke. Nah, ini yang saya gunakan, ini namanya Milanote. Milanote ini gratis. Dia gunanya untuk bikin mood board, untuk bikin catatan-catatan kecil supaya teman-teman lebih kreatif, apalagi bagi teman-teman yang mau nyatet-nyatet versinya visual pakai si Milanote ini oke banget. Terus juga si if ini buat mengkomunikasikan semuanya. Misalnya teman-teman mau bikin catatan di Evernote nih, terus mau langsung dikirim ke Slack itu bisa dengan if. Kadang-kadang saya juga pakai if untuk ngasih tahu besok hujan apa enggak ya. Kalau hujan biasanya saya bawa payung deh supaya nggak kehujanan. Itu bisa diotomatisasikan antara Google Weather dengan if ini. Nah, itu tools-tools yang saya pakai sebenarnya banyak sih, cuma nanti lain kesempatan saya akan coba bahas. Oke,
Teman-teman mungkin udah tahu kerjaannya apa, udah masuk kerja juga di tech company, udah tahu tools-tools yang digunakan sama anak-anak startup dan tech company yang tadi. Nah, terus sebenarnya apa sih yang penting ketika teman-teman masuk kerja? Sebenarnya gini nih, ketika teman-teman kerja dimanapun itu, tools-tools yang teman-teman kuasai itu sebenarnya hanya tools. Yang lebih dipentingkan adalah sebenarnya soft skill. Salah satunya adalah kolaborasi. Nah, di startup ini teman-teman jangan sampai nggak bisa kolaborasi, soalnya tugasnya tuh meskipun beragam, meskipun banyak, teman-teman tuh bekerja dengan tim. Jangan sampai teman-teman tuh semuanya dikerjakan sendiri atau teman-teman kerjaannya banyak karena tidak bisa mendelegasikan ke tim lainnya. Yang berikutnya adalah jangan ragu teman-teman untuk berkomunikasi. Terlepas teman-teman adalah bekerja di IT, nggak melulu teman-teman komunikasinya tuh lewat komputer. Karena sebenarnya komunikasi yang baik adalah teman-teman komunikasi langsung. Jangan sampai ada anekdot katanya anak IT mah di komputer mulu. Jangan. Kalau bisa teman-teman ketika makan siang ajak rekan kerjanya untuk ngobrol bareng supaya lebih ini ya, lebih lebih enak lah untuk bekerja samanya nanti. Berikutnya adalah active listening. Kadang-kadang kita meeting, pikiran kita kemana-mana nih. Makanya active listening ini penting. Apalagi kalau teman-teman kerja di startup. Kadang-kadang meetingnya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ketika teman-teman mengacuhkan orang lain, teman-teman nggak bisa dapat insight dari orang tersebut. At least teman-teman dengarkan dulu apa yang orang lain katakan, teman-teman masuk ke pikirannya teman-teman, baru teman-teman kasih pendapat. Nah, di startup tuh kalau bisa juga teman-teman open minded, soalnya diversity-nya tuh luar biasa. Orang di startup itu ada yang muda banget, ada yang memang dia udah berumur banget. Jadi jangan sampai teman-teman tuh istilahnya punya ego karena tidak punya open minded ini. Egonya di nomor dua kan, open minded aja dulu. Kalau misalnya teman-teman mau berasumsi, pastikan didukung sama data. Jadi jangan sampai teman-teman orangnya tuh nggak open minded, jadi ini yang menurut gue bener nih, menurut lu salah. Nah, kalau di startup itu jangan 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 ini ya, berasumsi dengan tanpa dasar nih. Kalau bisa meskipun teman-teman open minded juga, kalau mau berasumsi pastikan ada datanya dulu. Berikutnya ada time management. Jangan sampai teman-teman kerjaan di startup tuh oke, challenging dan beragam dan serta banyak. Tapi pastikan teman-teman punya skill untuk memanage waktu, karena waktu yang teman-teman istilahnya gunakan di startup ini mungkin sama ya kayak orang lain 24 jam. Nah, teman-teman harus bisa nih istilahnya memisahkan antara waktu me time-nya teman-teman, waktu kerja, sama waktu produktivitasnya teman-teman. Terakhir adalah empathy. Empathy ini adalah cara di mana teman-teman bisa memahami orang lain. Kadang-kadang karena bekerja di startup, teman-teman ngerasa, gue anak startup loh, gue keren, apa segala macam. Itu enggak. Teman-teman juga harus bisa empathy terhadap sesama rekan kerja yang mungkin dia tuh uh, misalnya dia adalah cleaning service atau OB di tempatnya teman-teman. Kalau bisa perlakukan mereka sama dengan rekan-rekan lainnya. Jangan ragu teman-teman untuk tahu kebutuhan mereka dan menyapa mereka lah, atau at least sering-sering ngobrol aja sama orang-orang yang beda yang teman-teman kira tuh penting untuk teman-teman belajar si soft skill ini. Nah, ini dia fakta-fakta yang saya temui ketika saya bekerja di startup ya. Pertama, bekerja di startup itu internet tuh selalu on. Artinya kita harus bisa membagi waktu. Kadang-kadang ya, bekerja di startup itu, wah, kita bisa ngerjain sebuah tugas nih cepat banget. Cepat banget. Akhirnya kita punya banyak waktu. Nah, banyak waktunya kita itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Misalnya, kerjaan kita udah di-deploy nih, bugnya udah nggak ada. Terus ya udah waktunya banyak. Ya udah nonton nonton YouTube, teman-teman liatin meme di 9gag dan lain hal-hal lain yang tidak produktif. Kalau bisa teman-teman meskipun kerjanya udah selesai, teman-teman misalnya bisa loh menambah istilahnya bukan menambah kerjaan ya,
menambah pengetahuan baru di bidang kerjanya teman-teman untuk meningkatkan skillnya teman-teman. Banyak, misalnya belajar hal baru atau bikin library teman-teman tersendiri atau teman-teman bisa bikin hal-hal di luar pekerjaan yang memang ada sangkut pautnya sama pekerjaannya teman-teman untuk nambah skill atau menambah portfolionya teman-teman. Oke, di tech company juga fleksibilitas ruang waktu itu bumerang sih sebenarnya. Ini saya rasakan banget nih. Mungkin kalau teman-teman yang ngerasa, "Oh ya enak ya kerja di startup ya, waktunya tuh, fleksibel banget, datang bisa siang." Nah, karena saking fleksibelnya dulu saya pernah ngerasain yang namanya kekurangan work life balance. Jadi, saya ngerasa banget Sabtu Minggu kok kerja ya, oh ternyata karena saya tuh datangnya sering siang nih, datangnya sering siang makanya kerjaan saya nggak beres-beres, Sabtu Minggu at least mau nggak mau harus dikejar kerjaannya supaya Senin udah selesai. Makanya kalau teman-teman, ada kerjaan selesain dulu kerjaannya, sehabis itu baru deh, di-balance-kan antara kehidupannya teman-teman dari tas yang teman-teman jangan sampai kerjaannya dibawa pulang lah. Terus juga saya ngerasa banget, banyak yang bilang anak IT tuh keren banget ya, bisa ngapain aja ya. Ini yang saya rasain juga nih, waktu awal-awal masuk, tech company itu sering banget, eh, ini, dimintain sama tetangga atau sama teman-teman, "Lu anak IT ya? Anak IT pasti bisa dong istilahnya benerin internet gue nih di rumah nggak nyala." Atau, "Ih, anak IT ya? Oh, pasti bisa dong desain poster." Apa hubungannya anak IT dengan desain poster? Tolong dong bikinin undangan, lu kan anak IT, anak anak IT disuruh bikin undangan ya kan. Kadang-kadang meskipun teman-teman bisa melakukan semuanya, teman-teman juga harus bisa berkata tidak atau no lah. At least ya lakukan apa yang teman-teman prioritaskan daripada teman-teman tuh kalau bisa nih ada kerjaan yang banyak banget teman-teman bisa mendelegasikan juga kepada rekan-rekan yang lain. Oke. Sebenarnya faktanya, saya pernah ketemu salah satu orang teman saya, bekerja di startup, dia sama sekali nggak ada, ininya ya, nggak ada hubungannya sama dunia IT. Dia tuh salah satu mahasiswi, peternakan peternakan. Jadi, bidang kuliahnya tuh tidak inline dengan pekerjaan dia yang adalah seorang researcher. Dia seorang researcher, UX researcher. Nah, sebenarnya dengan kata lain siapapun bisa masuk industri IT dengan modal tekad kuat untuk belajar. Jadi ternyata, mahasiswi ini dulunya sebelum jadi teman saya di startup, dia tuh, memperkaya dirinya dengan knowledge-knowledge yang keren-keren. Jadi dia bisa, tahu yang namanya, dunia UX research, akhirnya dia jadi UX researcher. Artinya, teman-teman kalau belajarnya giat atau bisa menambah pengetahuan dari internet dan YouTube untuk belajar hal-hal di bidang IT bisa kok sebenarnya untuk masuk, dunia IT. Asal teman-teman punya ini ya, punya skill yang terbaharukan terus. Kesimpulannya, oke, ini udah masuk, tahap akhir. Kesimpulannya adalah buang jauh-jauh mitos anak IT itu kerjanya rumit. Soalnya saya aja anak IT, bekerja di bidang IT tapi nggak terlalu rumit-rumit banget kok. Terus juga bekali diri dengan sertifikasi nih. Jangan lupa teman-teman, kumpulkan berbagai macam sertifikasi sesuai dengan, minatnya teman-teman untuk masuk dunia IT. Kalau misalnya pingin, belajar tentang digital marketing, kumpulkan, berbagai macam sertifikasi digital marketing. Tunjukkan attitude yang baik juga saat teman-teman, interview kerja di bidang IT. Oke, saya kasih tahu hal yang penting ya. Sebenarnya ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, yang dinilai HRD tuh bukan cuma skill aja, tapi attitude-nya teman-teman. Makanya attitude tuh perlu dijaga apalagi teman-teman yang sedang atau akan melakukan interview. Berikutnya, ketika udah masuk dunia kerja, adaptasi langsung. Soalnya dunia kerja bidang teknologi itu beda. Apalagi baru teman-teman yang pertama kali masuk di bidang IT, ya kan. Teman-teman harus banget nih istilahnya punya mindset di mana agile itu sesuatu yang memang harus benar-benar teman-teman lakukan di bidang IT. Jangan sampai teman-teman masuk dunia IT atau perusahaan startup ya kerjaannya masih gitu-gitu aja, mindsetnya tuh masih kerja di perusahaan atau di korporasi. Dan terakhir, gunakan tools penunjang produktivitas, komunikasi antara anggota tim, namanya juga anak IT ya. At least teman-teman harus pakai tools kerja juga
sesuai dengan bidangnya teman-teman, yaitu IT. Tadi beberapa tools saya sudah sebutkan, ada Slack, ada Trello, ada If, dan juga ada Milanote. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman udah ikutin webinar ini, dan kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, kontak aja. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.